Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema pengelolaan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa. Nama saya Syedra Tuka Iksan. Nama saya Dito Triadi Permana. Nama saya Ifra Putri Syarif. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ifra Putri Syarif. Jadi di sini saya akan membahas manajemen peserta didik yang merupakan gabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Manajemen memiliki arti bahwa melatih kuda agar dapat melangkah dan menari seperti yang dikehendaki pelatihnya. Sedangkan peserta didik, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Sedangkan pengertian dari manajemen peserta didik atau pupil personnel administration adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Selanjutnya di sini ada dasar hukum manajemen peserta didik. Secara hierarki, manajemen peserta didik memiliki dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah setiap peserta didik berkewajiban, pasal 12 itu ada menjaga norma-norma pendidikan dan ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan. Yang terakhir itu adalah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990. Selain itu juga di sini ada fungsi dan tujuan. Yang pertama itu bertujuan untuk mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Yang pertama itu adalah meningkatkan pengetahuan, yang kedua menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, yang ketiga menyalurkan aspirasi dan harapan, dan yang keempat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Selanjutnya adalah fungsi di sini sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan penyaluran aspirasi dan harapan, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Selain itu juga ada peranan manajemen peserta didik yang tadi udah disebutin sebelumnya, menjaga norma-norma dan ikut menanggung biaya. Kalau menurut aliran filsafat itu ada aliran idealisme, aliran realisme, aliran skolitisme, aliran empirisme, aliran pragmatisme, dan aliran neopositivisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Agar tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik dapat dilaksanakan dengan tepat, ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Selanjutnya, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan yang mempunyai keragaman latar belakang dan banyak perbedaan. Selanjutnya, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Lalu, kegiatan harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih lagi di masa depan. Lalu ada pendekatan manajemen peserta didik. Menurut Yeager, tahun 1945 yang dikutip oleh Ali Imron tahun 2004, ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang pertama, pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada segi administratif dari birokratik lembaga pendidikan, di mana peserta didik diharapkan memenuhi segala tuntutan dan lembaga pendidikan dengan asumsi bahwa apabila peserta didik memenuhi segala aturan, tugas, dan harapan yang diinginkan. Lalu, ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menitik beratkan pada kesejahteraan peserta didik, dengan asumsi bahwa jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik dan mereka senang untuk mengembangkan diri di sekolah. Lalu dengan mengawinkan kedua pendekatan ini,
kita bisa menghasilkan pendekatan yang berpijak pada perlunya disediakan lingkungan yang kondusif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan, tetapi perlu tetap dipegang kendali kedisiplinan yang tinggi. Hal itu agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib. Lalu ada analisis kebutuhan peserta didik. Yang pertama adalah merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 pada pasal 24, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut. Untuk SD, paling sedikit 20 peserta dan paling banyak 28 peserta. Untuk SMP, paling sedikit 20 peserta dan paling banyak 32 peserta. Untuk SMA, paling sedikit 20 peserta dan paling banyak 36 peserta. Untuk SMK, paling sedikit 15 peserta dan paling banyak 36 peserta. Untuk SDLB, paling banyak 5 peserta didik. Dan untuk SMPLB dan SMALB, paling banyak 8 peserta didik. Lalu ada rasio murid dan guru, yang dimana perbandingan antara banyaknya murid dan guru per full timer adalah seharusnya 1:30. Yang kedua adalah menyusun program kegiatan kesiswaan. Penyusunan program kegiatan bagi siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah harus didasarkan kepada yang pertama pada visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan, lalu minat dan bakat peserta didik, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Lalu pada rekrutmen peserta didik, proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Langkah-langkah rekrutmennya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru. Pembentukan panitia penerimaan siswa baru yang disusun secara musyawarah dan terdiri dari semua unsur guru, tenaga tata usaha, dan dewan sekolah atau komite sekolah. Panitia ini bertugas mengadakan pendaftaran, seleksi, dan menerima pendaftaran peserta didik. Lalu pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan harus mencantumkan yang pertama, gambar singkat lembaga pendidikan, persyaratan pendaftaran siswa baru, cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, berapa uang pendaftaran dan kepada siapa uang tersebut diserahkan, waktu dan tempat seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. Selanjutnya ada seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Seleksi yang dapat digunakan, yang pertama, ada melalui tes atau ujian, tes berupa psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, ataupun tes keterampilan. Yang kedua, ada melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya diraih oleh peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian, dan yang terakhir berdasarkan nilai STTB atau UAN. Selanjutnya ada orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik atau siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Tujuan diadakan kegiatan orientasi sendiri terdapat 3 tujuan. Yang pertama, agar peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Dan yang terakhir, agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru baik secara fisik, mental, ataupun emosional. Selanjutnya ada penempatan peserta didik. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan pada sistem kelas. Menurut William A. Jaeger, yang pertama, fungsi integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta didik, seperti menurut jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan pada perbedaan yang ada di dalam individu peserta didik masing-masing, seperti minat bakat, kemampuan, dan lain-lain. Dan menurut Henriette Sutopo, terdapat 5, yaitu friendship grouping, achievement grouping, aptitude grouping, attention or interest grouping, dan yang terakhir ada intelligence grouping.
Penempatan peserta didik seperti yang disebutkan biasanya digunakan oleh sekolah-sekolah reguler. Selain sekolah reguler, terdapat juga sekolah madrasah inklusi, yaitu sekolah umum yang melayani anak berkebutuhan khusus. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Tidak hanya itu, sekolah inklusi juga harus memberikan hak yang sama kepada para penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tujuan dari pendidikan inklusif ini sendiri, yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2000. Secara mendasar, konsep dan praktik penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK mengacu pada dokumen internasional pernyataan Salamanca dan Ekramka Aksi pada Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994. Yang pertama, prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Yang kedua, anak yang menyandang kebutuhan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Selanjutnya ada pembinaan dan juga pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan peserta didik adalah dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini merupakan kegiatan berdasarkan minat dan bakat dari masing-masing peserta didik. Keberhasilan pembinaan dan pengembangan peserta didik diukur melalui proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Pencatatan dan pelaporan peserta didik. Kegiatan pencatatan dan pelaporan dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah tersebut sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Pencatatan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab lembaga agar pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan tersebut biasanya berupa yaitu ada buku induk siswa, buku Clever, daftar presensi, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku legar, dan buku rapor. Selanjutnya, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan sekolah tentang kelas diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Ketika peserta didik sudah lulus, secara formal hubungan antara peserta didik dengan lembaga telah selesai. Namun diharapkan hubungan antara para alumni dan lembaga pendidik tetap terjalin agar bisa memanfaatkan hasil-hasil dengan menjaring berbagai informasi, misalnya sebagai informasi untuk membantu studi selanjutnya atau lapangan kerja yang bisa dijangkau bagi alumni lainnya. Serta prestasi yang dicapai para alumni dari lembaga pendidikan sekolah perlu didata atau dicatat oleh lembaga, sebab catatan tersebut sangat berguna bagi lembaga dan mempromosikan lembaga pendidikannya. Selanjutnya di sini ada layanan khusus dalam manajemen peserta didik. Yang pertama itu ada layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.
Lalu di sini ada fungsi layanan bimbingan dan konseling, yaitu ada yang pertama ada pemahaman, yang kedua fasilitas, yang ketiga penyesuaian, yang keempat penyaluran, yang kelima adaptasi, yang keenam pencegahan, yang ketujuh perbaikan dan pengembangan, yang kedelapan pemeliharaan, yang kesembilan pengembangan, dan yang kesepuluh advokasi. Lalu yang kedua itu ada layanan perpustakaan, salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Selanjutnya ada fungsi perpustakaan sekolah sebagai pelengkap pendidikan. Yang pertama itu menyerap dan menghimpun informasi guna kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menyediakan sumber-sumber rujukan yang tepat. Yang ketiga, menyediakan bahan-bahan yang bermanfaat bagi kegiatan rekreatif. Yang keempat, melaksanakan layanan perpustakaan yang sederhana. Selanjutnya yang ketiga itu ada layanan kantin atau kafeteria. Diperlukan adanya kantin di setiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi, serta supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Fungsi kantin sekolah itu yang pertama membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa, yang kedua mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang, yang ketiga untuk memberikan pelajaran sosial kepada siswa, yang keempat memperlihatkan kepada siswa bahwa faktor emosi berpengaruh pada kesehatan seseorang, yang kelima memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata, yang keenam mengajarkan penggunaan tata krama yang benar dan sesuai dengan berlaku di masyarakat, yang ketujuh sebagai tempat untuk berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran di sekolah. Yang selanjutnya ada layanan kesehatan, yaitu layanan kesehatan di sekolah biasanya bentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau disebut UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Ada beberapa alasan perlu upaya kesehatan sekolah, yaitu ada anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Yang selanjutnya ada usia sekolah sangat peka untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat. Selanjutnya ada sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Selanjutnya ada keadaan kesehatan anak sekolah sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai. Selanjutnya ada anak sekolah merupakan kelompok terbesar dari kelompok usia anak-anak yang menerapkan wajib belajar. Dan yang terakhir ada pendidikan kesehatan melalui anak-anak sekolah agar efektif untuk merubah perilaku dan kebiasaan hidup sehat umumnya. Selanjutnya ada layanan transportasi sekolah, sarana transportasi bagi siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar. Siswa akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dalam waktu yang tepat. Penyelenggara transportasi sekolah adalah sekolah itu sendiri atau pihak swasta yang bekerja sama dengan sekolah tersebut. Layanan transportasi biasanya disebut dengan layanan antarjemput siswa karena transportasi ini selalu menjemput dan mengantar siswa mulai dari rumah ke sekolah sampai siswa tersebut pulang ke rumahnya. Layanan transportasi sekolah pada prinsipnya sama dengan layanan khusus lainnya. Fasilitas guna sampai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir itu ada layanan asrama. Asrama sekolah dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana para siswa bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya. Di sini ada manfaat asrama bagi peserta didik. Yang pertama, satu, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya. Kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mempunyai kesulitan, kiriman dari orang tua terlambat, sakit dan sebagainya dapat saling membantu. Yang keempat, meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima, dapat juga merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Dan yang terakhir ada manfaat asrama bagi pendidik atau petugas asrama, yaitu yang pertama ada mengetahui, memahami, dan menguasai tingkah laku peserta didik.
bukan hanya terbatas di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Dan yang terakhir ada guru dapat dengan cepat mengontrol tugas yang diberikan kepada peserta didik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.